Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Desi Ayu, di resep masakan Hongkong sehari-hari. Hari ini saya ingin masak 3 menu super simple, praktis, ekonomis, bervitamin, sehat. Nah, penasaran saya masak apa 3 menu? Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak. Saya ingin membagikan satu persatu menunya. Pertama-tama di sini saya siapkan daging ikan frozen seperti ini, teman-teman. Ini ikannya ikan frozen. Ini kira-kira beratnya sekitar 300 atau 400 gram ya teman-teman. Ini sudah saya cuci bersih, lalu saya potong-potong. Pastikan bahan sebelum diolah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah kita cuci bersih, ini ikannya kita potong-potong. Setelah dipotong kita masukkan ke wadah dan sekarang kita marinasi. Pertama-tama di sini saya tambahkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh lada bubuk. Lalu di sini saya lanjut tambahkan tepung maizena secukupnya. Di sini saya kasih 4 sendok teh tepung maizena. Lalu ini kita campur, kita aduk hingga semua tercampur rata ya teman-teman. Setelah itu tambahkan 1 butir telur ayam, kita aduk lagi hingga semua tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita aduk hingga sampai dengan tercampur rata teman-teman, ini ikannya lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Jadi simple banget teman-teman. Nah, fungsinya kita pakai telur dan tepung maizena itu nanti waktu digoreng ikannya itu nggak lengket dan luarnya itu crispy, dalamnya tetap mateng ya teman-teman. Setelah itu di sini saya bikin sausnya teman-teman. Ini sausnya udah habis, yang botolan sini saya kasih yang bungkusan ya teman-teman. Jadi ini ada 2 sendok merunju, 2 sendok makan merunju ya teman-teman, saus tomat. Lalu di sini saya tambahkan 3 sendok teh gula putih ya teman-teman. 3 sendok setengah teh gula putih. Setelah itu ini saus tomat sama gula putihnya kita aduk hingga semua tercampur rata. Setelah itu ini nggak usah ditambahkan air, kita diamkan dulu selama dengan 15 menit. Lalu di sini saya tambahkan setengah sendok teh garam dapur atau garam halus ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita aduk lagi hingga semua tercampur rata. Nah, lalu ini bumbu tumisnya ada bawang merah, bawang putih, dan jahe. Lalu sekarang lanjut kita keringkan wajan, kita beri minyak. Di sini saya kasih minyaknya agak sedikit banyak ya teman-teman. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, ini ikannya kita goreng satu potong seperti ini ya teman-teman. Satu persatu masukinnya biar gak lengket dan gak berdempet-dempet. Kita goreng semua sampai dengan selesai. Jadi fungsinya goreng ikan seperti ini itu teman-teman, luarnya itu crispy, dalamnya mateng dan gak lengket. Pokoknya mudah banget dan simple banget teman-teman. Nah, setelah kita goreng semua seperti ini, lalu kita balik kalau sudah kering ya teman-teman. Jadi sambil dibalik sambil dipisah-pisahin seperti ini teman-teman. Nah, digoreng sampai dengan mateng atau kering ya teman-teman keluarnya, atau digoreng sampai dengan kuning. Kalau luarnya udah kuning, ikannya pasti matang ya teman-teman. Dan gorengnya pakai api sedang cenderung kecil, jangan terlalu api besar, karena kalau api besar luarnya gosong, dalamnya nggak matang teman-teman.
teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman, lalu ini ikannya kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Jadi kita tiriskan dulu di piring ikannya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, ini kita tumis bumbunya ya teman-teman. Di sini saya ada 5 siung bawang merah yang sudah saya iris tipis dan 8 siung bawang putih yang sudah saya potong-potong. Lalu ada 1 ruas jahe yang sudah saya iris tipis. Kita tumis semua bahan hingga semua tercampur rata dan hingga semua matang dan berbau harum ya teman-teman. Jadi pastikan tumis sampai dengan matang dan harum. Setelah seperti ini, lalu kita tambahkan ikan yang tadi sudah kita goreng dan saus tomat yang sudah kita kasih garam dan gula. Jadi di sini nggak perlu dikasih bumbu lagi, seperti ini aja ya teman-teman. Kita aduk hingga semua tercampur rata. Setelah itu, oh ya teman-teman, saya lupa, di sini saya tambahkan 1 kaleng nanas instan yang sudah saya potong-potong seperti ini. Kita aduk hingga semua tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, masaknya jangan terlalu lama teman-teman. Lalu kita koreksi rasa, sekira rasanya sudah cukup, kita matikan api kompor, angkat, masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Nah, ini wajib dicoba teman-teman. Pokoknya ini anak-anak kecil juga suka. Rasanya itu manis, asam, pokoknya gurih ya teman-teman, dan gak pedas sama sekali teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut di menu yang kedua. Sekarang saya punya kailan setengah kilo dan 200 gram daging sapi yang sudah dipotong kecil-kecil. Kailannya atau sayurannya sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam menggunakan air garam. Nah, ini daging sapinya kita marinasi. Kita tambahkan 2 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh lada bubuk, tepung maizena, minyak wijen, dan gula putih ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini diaduk rata sampai dengan tercampur rata. Gunakan tepung maizena agar daging sapinya tetap lembut dan gak alot. Tambahkan 1 sendok teh arak putih atau arak beras ya teman-teman buat bumbu. Lalu di sini bumbu tumisnya ada bawang putih ya teman-teman. Kita lanjut, ini rebus air, tunggu sampai dengan airnya mendidih sambil nunggu ikannya kita yang marinasi tadi kita diamkan dulu. Nah, ini airnya sudah hampir mendidih, kita tambahkan 1 sendok teh garam dan sedikit minyak. Setelah itu, ini sayuran kailannya yang sudah dicuci bersih kita rebus sebentar selama dengan 2 menit ya teman-teman. Kita tutup dulu sebentar selama dengan 2 menit sampai dengan mendidih. Jadi di sini simple banget teman-teman. Nah, setelah kita masak sampai dengan mendidih seperti ini, lalu ini sayurannya kita angkat dan kita tiriskan, masukkan di piring terlebih dahulu. Airnya ini kita buang ya teman-teman. Jadi di sini airnya tidak digunakan. Nah, jadi kalau masak kailan itu harus direbus dulu seperti ini teman-teman, biar cepat, enak, dan pokoknya enak ya teman-teman. Kriuk-kriuk sayurnya ini saji ini. Setelah itu kita lanjut, nyalakan lagi apinya, kita panaskan minyak, kita tumis 4 siung bawang putih yang sudah saya memarkan. Tumis sampai dengan harum dan bawang putihnya matang ya teman-teman. Setelah itu kita tumis daging sapi yang sudah kita marinasi tadi ya teman-teman. Ini daging sapinya sudah dimarinasi. Setelah itu masukkan sayurannya atau kailannya yang sudah kita rebus sebentar tadi. Tambahkan sedikit air biar gak gosong ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tumis-tumis hingga semua tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh gula putih dan 1/4 sendok teh atau sejumput garam ya teman-teman, karena tadi kan daging sapinya nggak kita kasih garam, jadi di waktu tumis baru kita kasih garam. Setelah itu kita tumis sebentar teman-teman.
Setelah seperti ini jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu daging sapinya itu alot. Nah, kita angkat, kita matikan kompor. Dan ini siap untuk disajikan teman-teman. Kita lanjut di menu yang ketiga. Di sini saya punya ada setengah buah labu kuning. Ini labunya dari Jepang ya teman-teman. Di sini labunya juga sudah saya cuci bersih, dan di sini kulitnya nggak saya buang teman-teman. Nah, di sini labunya saya potong-potong seperti ini. Kalau kalian mau dikupas kulitnya ya monggo ya teman-teman. Di sini nggak saya kupas kulitnya karena ini labunya dari Jepang dan bagus buat kesehatan kulitnya ya teman-teman. Setelah itu di sini saya punya 6 potong sayap ayam yang sudah saya cuci bersih. Ini sayap ayamnya saya potong menjadi 2 ya teman-teman, seperti ini. Setelah kita potong sayap ayamnya teman-teman, lalu ini kita marinasi, masukkan dulu ke dalam piring, kita marinasi. Pastikan bahannya dicuci bersih terlebih dahulu. Lalu tambahkan lada bubuk, kecap asin. Di sini teman-teman tambahkan 2 sendok makan, lalu tambahkan arak beras karena ini sayap ayamnya frozen ya teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan arak beras atau arak putih, arak masak ya teman-teman, 2 sendok teh. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh gula putih. Lalu tambahkan sejumput garam. Setelah itu ini sayap ayamnya kita marinasi hingga semua tercampur rata. Setelah kita marinasi ini sayap ayamnya teman-teman, kita diamkan dulu selama dengan 20 menit teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nyalakan api kompor dan kita panaskan minyak. Setelah itu kita goreng sayap ayam yang sudah kita marinasi selama dengan 20 menit tadi. Kita goreng sampai dengan kuning ya teman-teman, atau sampai dengan matang. Jadi kuncinya kalau digoreng dulu sayap ayamnya itu rasanya lebih enak, lebih gurih ya teman-teman kalau dimarinasi seperti ini. Kita tunggu sampai dengan sayap ayamnya kuning, baru kita balik teman-teman. Nah, setelah seperti ini dibalik teman-teman satu persatu seperti ini. Jadi kita goreng lanjut bagian sebelahnya ya teman-teman. Jadi gorengnya seperti ini karena ini ada kecap asinnya, jadi cepet banget kuningnya. Setelah seperti ini lalu ini sayap ayamnya kita angkat, kita sisihkan dulu di piring teman-teman. Dan ini minyaknya kita buat tumis bumbunya. Di sini ada 3 siung bawang merah dan 1 ruas jahe yang sudah saya iris melebar ya teman-teman. Kita tumis bawang merah dan jahenya sampai dengan harum dan matang ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan labu kuningnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita aduk hingga dengan tercampur rata seperti ini. Setelah itu kita tambahkan air secukupnya. Setelah airnya nanti mendidih, baru kita tambahkan sayap ayam yang sudah kita goreng sebentar tadi ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam. Oh ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya. Buat yang sudah subscribe, semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita tutup sebentar ya teman-teman, seperti ini. Buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya dan baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara klik, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Jadi ini labunya kita tumis seperti ini teman-teman, sampai dengan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Lalu kita matikan kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan seperti ini teman-teman. Jadi menu hariannya cukup praktis teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. 3 menu hari ini sudah siap untuk disajikan. Terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Semoga majikan kalian atau keluarga kalian menyukai resep dan menu saya hari ini. Selamat mencoba. Bye bye.